Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema ekonomi keluarga pas-pasan. Aku harus apa? Waduh. Aku harus apa? Ingat tuh, semua ketika wanita itu Apa ya? wanita itu tulang rusuk, Betul. bukan tulang punggungnya. Iya tapi ini banyak. Karena banyak ini ada orang memanfaatkan wanita. Wanitanya hebat, pintar cari uang, suaminya berleha-leha. Nah, Kan banyak begitu. itu. Ingat. Wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Mantap. Wah mantap, Masya Allah. Jadi beda ya tulang rusuk dan tulang punggung. Tugasnya juga beda. Sabar, kayaknya Ustadz Maulana emosi. Aku izin mau ke Ustadz Karena Syam dulu ya. banyak yang memanfaatkan wanita. Betul, ke Ustadz Syam. Apaan? Izin bertanya karena siap. pembahasan pertama ke Ustadz Syam dulu. Siap. Kalau kita udah melihat ya, ekonomi Aduh, keluarga itu ya pas-pasan gitu ya. Terus wanita berarti boleh dong kerja gitu. Tapi gimana ketika mau membantu ekonomi, tapi suaminya nggak ridho, terus jadinya malah nggak makan. Ini suaminya jadi berdosa kan? Gara-gara melarang nih istrinya kerja. Mungkin kerjaannya entah apalah gitu. Nah ini mohon penjelasannya nih guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Ustadz Maulana Mas Fikdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwa memang suami mesti yakni memperhatikan apa yang dilakukan oleh istrinya karena sang suami akan bertanggung jawab di hari kiamat kelak. Jadi tidak ada salahnya seorang suami memeriksa dulu pekerjaan apa yang akan dilakoni oleh istrinya. Ya. Dia keluar rumah bagaimana bentuk pekerjaannya. Apakah di dalamnya dia berikhtilat, apakah di dalamnya dia berkhalwat, berdua-duaan, atau dia bercampur baur tanpa adanya batasan sehingga di sana melakukan sesuatu dengan penuh kebebasannya. Tidak ada yakni di dalamnya orang yang sholat misalnya tidak sholat atau pekerjaannya menghalangi dia sholat, pekerjaannya menghalangi dia menjalankan ibadah. Maka subhanallah sangat penting seorang suami memeriksa terlebih dahulu. Tidak ada salahnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, betulkah mesti dengan ridho suami? Kalau sudah diperiksa, mestinya sang suami bisa ridho. Kenapa? Karena ternyata di masa baginda Nabi SAW, Nabi banyak mendapati seorang wanita yang sedang bekerja di luar rumahnya. Bahkan bukan hanya bekerja, mereka keluar rumah untuk melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri. Biasanya kalau diridhoi atau diizinkan oleh suami, maka itu boleh-boleh saja dilakukan tanpa melanggar daripada syariat. Contoh misalnya Nabi melihat daripada Ummu Ma'bad yang sedang bekerja di kebun kurma. Ummu Ma'bad sedang bekerja di kebun kurma, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, segala apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika ia menanam pohon, maka semua yang memakannya, menikmatinya, pohonnya dinikmati daripada hewan. Ada hewan yang minum daripada daun-daunnya, ada yang memakan buah-buahannya, semua itu bernilai sedekah. Nah, seandainya perempuan tidak boleh bekerja di kebun, Nabi tidak bersabda demikian. Nabi langsung menegur Ummu Ma'bad, ngapain kau bekerja di kebun wahai Ummu Ma'bad? Tapi justru Nabi memberikan keutamaan daripada orang yang menanam pohon. Subhanallah, berarti Nabi mengizinkan Ummu Ma'bad bekerja di perkebunan. Begitu pula Zainab, ketika Zainab radhiyallahu anha warḍaha Ats-Tsaqafiyah ingin bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ketika hendak sampai ke rumah baginda Nabi SAW, ternyata di situ sudah ada seorang wanita Ansar. Jadi mereka ngobrol dulu sebelum bertanya sama Nabi. Ternyata pas ngobrol masalahnya sama. Mereka sama-sama seorang wanita yang bekerja, menjadi tulang punggung bahkan. Menjadi tulang punggung keluarga karena ada kekurangan daripada suaminya dan mereka mempunyai anak-anak yang banyak. Kalau mereka tidak keluar untuk bekerja, maka anak-anaknya tidak makan. Maka mereka berdua ingin bertanya kepada baginda Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi belum bukain pintu, Nabi belum datang, mereka udah malu duluan. Nggak usah ditanyain deh, kayaknya kita salah nih. Maka ternyata ketemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah di jalan. Maka mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, sampaikan kepada Nabi, tadi saya datang ingin bertanya begini, tapi jangan bilang saya ya. Akhirnya Bilal pun nanya kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya Nabi sebelum menjawab, Nabi bilang, siapa yang bertanya? Bilal nggak bisa mengelak lagi kalau Rasul yang nanya. Itu ya Rasulullah, Zainab Ats-Tsaqafiyah. Maka Nabi SAW, maka baginya dua pahala. Pahala sedekah, karena dia pahala sedekah dan pahala menyantuni anak yatim. Karena yang disantuni di rumahnya, yang dinafkahi adalah anak-anak yatim daripada mantan suaminya terlebih dahulu. Maka subhanallah, ternyata wanita boleh keluar rumah, pastikan dengan ridho suami. Kalau suami tidak ridho, jangan keluar rumah. Masya Tapi Allah. kalau untuk bukan kebutuhan yang primer mah, kalau Iya. harus butuh ridho suami harus mesti. Betul, Iya. apalagi tersier atau sekunder. Jadi tapi yang paling penting itu Namanya muslim dan muslimah, paling haram namanya meminta-minta. Oh, Tahu nggak kenapa bisa? Kenapa Ustadz?
Karena menghinakan diri. Aduh, tapi Ustadz mohon maaf Kenapa banget lagi? nih ya. Ini kalau lagi kayak gini kondisinya nih ya, kalau ekonomi lagi pas-pasan, ya nggak Bib? Sekarang kan ekonomi lagi pas-pasan nih Ya. semuanya. Udah mentok nih di rekening, aduh tinggal 2.000 rupiah misalnya. Gimana, boleh nggak sih kita karena udah urgent banget nih, udah emergency, kita minta sama orang. Nah Bib, boleh nggak sih kalau misalnya nih kita udah mentok banget, akhirnya kita minta gitu ya, padahal kan kita juga tahu tadi baru disampaikan sama guru Tidak kita. boleh minta-minta. Tidak boleh minta-minta. Karena apa minta-minta tidak akan ada daging mukanya nanti menghadap kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi Bib kalau udah mentok gimana Bib? Boleh nggak sih kita minta tolong bantuan teman, keluarga gitu Bib? Karena kalau sama Allah udah pastilah di setiap sholatnya pasti udah minta tolong. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Ya, khair. Silakan. Afwan al-Miqdad Ustaz Maulana, Ustaz Syaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ekonomi kita pas-pasan, boleh gak kita meminta kepada orang lain? Dan siapa yang paling berhak untuk diminta? Yang pertama, yang paling berhak untuk diminta apabila dia ke dalam keadaan sulit, dia dalam keadaan kesusahan, dia dalam keadaan mungkin kena musibah, Ya. maka dia boleh meminta kepada orang tuanya. Anak boleh meminta kepada orang tuanya. Orang tua. Tetapi ingat, dalam keadaan musibah, dalam keadaan satu hal yang besar, dan dia meminta kepada orang tuanya dengan meminta cara yang ma'ruf. Dan ketika orang tua tersebut memiliki harta, dan ketika kita tahu orang tua tersebut mempunyai rizki yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila orang tuanya pas-pasan, orang tuanya nggak mampu, janganlah kalian membebani orang tua kita. Karena apa? Karena ketika kita membebani orang tua kita, di dalamnya adalah kita menzolimi mereka. Orang tua kita udah tua, umurnya 60 tahun, nggak punya duit, nggak punya harta. Terus kita bebani orang tua kita, akhirnya tambah stres, kasihan kita. Yang dikatakan wabil walidaini ihsanan adalah berbuat baik terhadap orang tua kita dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, karena gini, kita nih kalau dilihat ada orang yang sulit, ada orang yang kesusahan, ada orang yang nggak punya harta, yang benar-benar dia fakir atau dia dalam keadaan kesulitan. Karena yang diperbolehkan untuk meminta yang nggak haram adalah yang dia dalam keadaan sangat-sangat fakir, dia dalam keadaan kesulitan, dia berhutang dan dia mempunyai satu musibah yang besar terjadi. Kemana dia harus meminta? Dia meminta boleh ke Baitul Mal. Karena apa? Dia di dalamnya adalah orang yang gharimin, orang yang berhutang, orang yang sangat banyak hutangnya. Bahkan orang yang banyak hutangnya dan hutangnya sangat banyak, dia boleh meminta untuk bayar zakat fitrahnya. Buat zakat fitrah aja, dia dapat zakat fitrahnya, dia dapat zakat fitrah, dia keluarkan lagi. Iya. Dia boleh. Kenapa? Saking tidak mampunya. Ini orang yang banyak hutang ataupun orang yang sangat-sangat fakir. Oleh karena itu, ayolah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadikan tangan kita di bawah. Kita nggak fakir, kita nggak punya nggak fakir, nggak dalam keadaan musibah, tapi kita minta-minta. Sampai Ustaz Maulana tadi, tubuh kita, muka kita seperti dikerat-kerat. Kita seperti makan bara api. Kita seperti orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, Jangan jadi tangan yang di bawah. Lebih mulia tangan di atas. Masya Kasih. Allah. Berarti urutannya itu Habib dari jadi dia minta ke orang tuanya, balik lagi ke orang tuanya. Ke orang atau terdekat keluarga. minta ke Baitul Mal Baitul atau Mal. apa lagi? Yang mengelola zakat ya. Betul. Maznas. Badan amil zakat, infak, sedekah. Iya. Bib, tapi maaf Bib, banyak yang curhat Bib. Kalau misalnya udah minta gitu ya, tadi kan kata Habib kan bisa minta ke keluarga dulu, ke ayah gitu, atau misalnya siapa keluarga terdekat yang mampu berarti kan. Iya. Nah tapi banyak juga nih, yang kalau misalnya minta ke keluarga itu malah dicap yang enggak gitu, malah dihina, itu gimana Bib? Terus saya harus kemana lagi Bib? Makanya, jadi keluarga itu harus baik. Nah. Ketika Oh, iya, benar. seseorang membutuhkan iya, keluarga kita, kasih pinjaman berapa sih dikasih? itu Ya dia. kan, kita misalkan dia minta pinjaman 2 juta. Kita mampu 500.000, kasih 500.000. 500.000, ya. Kita punya 1 juta, kasih 1 juta. Karena Jadi seseorang bukan dipinjemin, iya, dikasih aja. kasih aja kalau punya rezeki. Amin, Karena apa? Siapa orang yang meminjamkan keluarganya, dia kasih kepada keluarganya 10 kali lipat dia dapat dari Allah Masya Subhanahu Wa Taala. Allah. Tunai langsung. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, luar biasa nih. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Tindah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tolong samarkan nama saya. Baik, saya mau bertanya nih, saya kan karyawan dan saya baru berhenti kerja karena saya ingin mempunyai momongan dan suami saya kerjanya serabutan, gak tentu penghasilannya. Apakah saya sebagai istri salah tidak bisa membantu ekonomi keluarga?
Pikiran saya tidak tenang selama saya di rumah. Dan saya lagi menjalankan promil atau program hamil. Mohon solusinya Ustadz. Ustadz Maulana. Baik, Mohon dijawab. bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita. Salah satu dari 4 kekayaan disebutkan dalam surah Al-Waqiah. Antum yang pertama ada di ayat 59 itu adalah kekayaan berupa anak. Kemudian kekayaan tanah, air, dan api. Apa maksud di balik ini? Kekayaannya luar biasa bersumber dari anak. Yakin dalam hal ini. Tapi tunggu dulu. Gimana nih? Suami juga pas-pasan, terus kita tidak bisa bantu. Maka posisi yang terbaik adalah mengurangi pengeluaran. Tidak memberikan banyak beban. Tidak banyak permintaan. Lalu mengatur pola hidupnya yang lebih hemat. Lalu mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kalau bisa dibantu lewat didoakan. Kemudian perbanyak ibadah. Karena yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Betul. Dan keyakinan bahwa yakin Allah sudah atur kehidupan kita. Dan buat suami sebenarnya gini. Suami ketika bekerja itu butuh dihargai. Betul. Butuh dukungan, butuh dimuliakan. Jadi bukan dianggap enteng. Jadi sebenarnya walaupun dia berapa dibawa rezeki itu, kalau ketika dimuliakan enak merasanya. Jadi bagaimana orang tua dulu kita itu hidupnya pas-pasan, hidup aja kok. Ada orang, aduh ya Allah, saya tidak enak ngomongin. Ada orang gajinya seberapa sih? Tapi kok cukup-cukup aja ya. Masya Allah. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur dan mengelola dan bersifat qanaah, rasa syukur. Waduh, Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Jamaah mudah-mudahan terjawab pertanyaan pertama tadi. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, tolong samarkan nama saya. Baik, bagaimana menghadapi suami yang banyak keinginan dan senang berhutang sampai kebutuhan anak istri dibelakangi? Saya sering putus asa ingin mengakhiri hidup. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Karena capek dengan keadaan saya kerja tidak boleh tapi kekurangan terus Ustadz, sampai-sampai lebih besar pasak daripada tiang. Nah ini mohon solusinya. Aduh, baik. Insya Allah ini pertanyaan akan dijawab sama Ustadznya melalui tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik kembali Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang pertama, ketika seseorang berpikir untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya, jangan pikir bahwa dia akan selamat di kuburnya atau di akhirat kelak. Maka orang yang mengakhiri hidupnya tanpa ada sesuatu yang mungkin dia bunuh diri, maka inilah dosa yang sangat besar dan tidak mungkin diampuni lagi. Kenapa tidak mungkin diampuni? Karena tidak ada waktu, udah mati. Subhanallah. Kapan mau diampuni? Kita kan diampuni ketika masih hidup. Jangan pernah berpikir bunuh diri. Ya, Imam Al-Ghazali menyarankan kita untuk ziarah kubur untuk apa? Untuk semangat hidup. Kenapa untuk semangat hidup? Karena setiap datang ke kuburan, dengarkan itu orang-orang yang dalam kuburan, mereka berkata, ya Allah, seandainya saya bisa hidup lagi, seandainya saya bisa hidup lagi. Semua orang yang di dalam kuburnya, satu yang mereka inginkan, ingin hidup kembali, menambah amal soleh. Baik dia orang soleh ataupun tidak soleh. Orang soleh pengen nambah kesolehannya. Orang yang tidak soleh, apalagi. Jadi semua yang masuk dalam kuburan, mereka pengen hidup. Maka yang hidup ini jangan pengen mati. Kenapa? Karena Allah berikan kita kesempatan untuk beramal soleh, memperbaiki diri kembali. Yang pertama, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, karena orang yang bunuh diri VVIP masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam keadaan mentok punya suami yang ternyata susah dibilangin, susah dinasehatin, karena memang suami posisinya bukan untuk dinasehati. Suami posisinya adalah untuk diingatkan. Kita lagi nyetir aja nih, laki-laki nih, terus istri kita di sebelah bawel, maka subhanallah kita ini terganggu. Subhanallah, jangan nyuruh kita udah parkir sini aja, udah belok sini aja, udah belok sini, itu terganggu. Tapi kalau saran, kayaknya enakan kesini dulu deh, kayaknya enakan, lebih enak dengar saran dibandingkan dinasehati. Apalagi kalau nasihatnya udah menyangkut daripada navigasi, selalu salah belok itu biasanya. Jadi jangan pernah percayakan navigasi kepada perempuan, karena harusnya muter balik 500 meter sebelumnya, 500 meter ke depan baru bilang, harusnya tadi muter balik. Jadi ternyata laki-laki bukan untuk dinasehati, suami bukan untuk dinasehati, tapi diingatkan. Seorang pemimpin tidak suka disuruh, tapi seorang pemimpin sukanya dikasih saran. Subhanallah, maka saran
menyarankan. Salah satu cara menyarankan adalah meminta daripada nasihat-nasihat daripada orang yang disegani oleh suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di dalam rumah tangga ini. Jangan pernah berpikir untuk putus asa, karena salah satu dosa terbesar juga putus asa. La tai'asu mir rauhillah, sebagaimana daripada Nabi Yakub alaihissalam ketika ia kehilangan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Di usia Nabi Yusuf alaihissalam masih sangat kecil, anak-anaknya yang lain datang membawa kabar bahwa adiknya sudah dimakan atau diterkam oleh serigala. Maka subhanallah, apakah Nabi Yakub berpasrah diri tidak ngapa-ngapain? Tidak. Nabi Yakub meskipun pada saat itu tidak ada pelacak, tidak ada penyidik, tidak ada apa segala macam, tidak ada intel, tapi Nabi Yakub tidak pernah putus asa. La tai'asu mir rauhillah. Nabi Yakub tetap menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke tempat itu. Dikatakan, coba cari kembali adikmu, coba cari kembali adikmu, coba cari kembali adikmu, sampai berpuluh tahun. Sampai itu Nabi Yakub pun buta. Nabi Yakub tidak pernah menyerah untuk mencari anaknya. Ini maksudnya apa? Jangan pernah menyerah meskipun kelihatannya tidak ada solusi atau kelihatannya mentok. Kelihatannya mentok, kelihatannya doang itu mentok, tapi di mata Allah tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Wallahu ta'ala. Ini sebagai motivasi, insyaallah Allah mudahkan urusannya. Anakku, kalau kau tidak ada uang, makan tidak makan, kita kumpul. Kita kumpul anakku. Abah, terima kasih Abah. Baik kalau gitu, aku akan mengajak istri dan anakku untuk pulang ke rumah Abah. Enak aja. Ini kan cuma gimmick. Ya Allah. Kan banyak orang kelakuannya seperti ini. Banyak orang merasa kurang, tapi dia tidak tahu padahal kekayaan terbesar adalah keluarga. Enak aja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Baik jamaah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, tapi tetap di Islam Tindah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Nanti dikira beneran. Aku kan cuma gimmick doang. Tiga salah.